polisi kurang pandai berempati pada masyarakat. Selama ini pendekatannya ya, apabila ada polisi salah, kecenderungannya menutupi institusinya supaya tidak jelek, maka wah dia itu sudah sesuai dengan SOP lah untuk melindungi tugasnya yang betul-betul murni gitu. Tapi lupa bahwa sekarang tuh medsos lebih berkuasa kan. Ya. Apa kalian hanya diam, Bapak Ibu polisi? Bayangkan perasaan orang tua di luar sana, buatan kecil kalian. Ada korban selanjutnya atas aksi represif. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya. Fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK. Selamat malam pemirsa, Korps Bayangkara sedang menjadi isu hangat di tengah publik. Serentetan kasus penembakan oleh oknum polisi yang menyebabkan 2 nyawa melayang masih terus disorot. Dan belum lagi ada dugaan ketidaknetralan aparat dalam kontestasi Pilkada serentak 2004 hingga mencuat istilah Partai Coklat. Tantangan berat di depan mata, apakah hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi kasus anggota dan tudingan politisasi ujian buat polisi. Untuk membahas serentetan kasus yang melibatkan penegak hukum, sudah hadir bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Ibu Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari, anggota Kompolnas. Selamat malam Ibu. Malam. Dan ada Bapak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas Adi Prai. Dan juga Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mas Aryo. Dan di floor sudah ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat malam Mas Teguh bersama para mahasiswa. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber. Ibu Ida, awalnya dibilangnya membubarkan tawuran. Ternyata berdasarkan hasil penyidikan Propam, ternyata bukan membubarkan tawuran, pepet-pepetan. Kemudian untuk membubarkan tawuran, protapnya seperti apa? Apa langsung menyasar badan hingga meninggal dunia? Ini kasus Semarang ya? Kasus Semarang. Ya, sebenarnya Polri ini sudah memiliki protap bagaimana menangani unjuk rasa. Di situ sudah terlihat bagaimana aturan yang sudah ditetapkan. Pada eskalasi apa, kemudian menggunakan kekuatan bagaimana. Dan juga diatur di dalam Protap 01 2009, itu sudah diatur di dalamnya. Penggunaan kekuatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 1, 2, 3 boleh dijabarkan nggak sih Bu? Ya, 1 misalnya apa? Ya, 1 itu menggunakan suara dulu. Oke, imbauan sampaikan. Kemudian kedua naik eskalasinya mulai.
Nah, saya tidak terlalu fix dengan yang lainnya. Untuk penggunaan senjata api itu pasti ada urutannya juga. Betul, ada urutannya. Untuk pembubaran. Bener. Itu apa saja, Bu? Jadi urutannya adalah ketentuan anggota Polri itu kalau dia menggunakan kekuatan berupa senjata api itu sudah masuk di level 6. Artinya bahwa pada kondisi itu sudah mengancam jiwanya anggota Polri itu atau mengancam jiwa Kalau Ibu lihat dari masyarakat. CCTV yang beredar, itu sama sekali tidak terancam dong berarti jiwanya polisi pelaku itu. Jadi begini, kondisinya di sana itu memang tidak sedang adanya tawuran kan pada saat di CCTV. Sudah jarak agak karena jauh. memang berbeda tempatnya, Jadi memang begini, penggunaan kekuatan itu disesuaikan atau sesuai dengan persepsi masing-masing anggota. Yang dilihat anggota saat itu apa sebenarnya? Kalau umpamanya dia pas dipersepsikan, oh ternyata itu ada sedang mengejar begal umpamanya seperti di pikirannya dia, kemudian melakukan tembakan. Atau itu adalah masing-masing orang atau anggota itu menentukan bagaimana dia menentukan kondisi saat itu sehingga dia mencabut senjata. Artinya ada diskresi di situ di lapangan ya? Tergantung keputusan dari anggota melihat situasi di lapangan seperti apa? Ya, kalau diskresi ya memang semua tindakan kepolisian itu adalah berdasarkan penilaian. Penilaian anggota itu akan akan tepat atau tidak tepat. Itu tergantung dari kemampuan dia menilai, kemudian pengalaman dia menilai, pengetahuan dia menilai sesuatu yang terjadi di lapangan. Kalau dia tidak terbiasa menilai sesuatu kejadian di lapangan itu, maka ya pasti akan ada miss-nya. Saya ke Bang Saur, ini arogansi atau kesalahan penilaian semata? Sampai nyawa sangat kuat, sangat hilang. arogan ya. Karena bayangkan secara kalau kita ikuti jelas apa yang diberikan penjelasan oleh Kapoltabes berbeda dengan Propam. Yang kita sangat miris, Kapoltabes bukan saja merasa iri ada saudaranya yang harus dilayani, dilindungi. Dia melibatkan wartawan, koordinator wartawan untuk supaya kematian ini bisa tertutup. Nah, oleh karena itu saya kira menurut saya Kapoltabes ini saya kira nggak layak jadi pemimpin. Bayangkan saya apresiasi Pangdam Bukit Barisan Mas waktu terjadi penyerangan di Medan. Dari Serdang ya? Dari Serdang. Kemudian Pangdam datang kepada keluarga, dia bilang begini, kalaulah nyawa saya ini bisa gantinya, saya bersedia untuk gantinya. Itu nggak mungkin. Tetapi maksud saya tentara ini begitu berempati kepada keluarga korban atas kehilangan nyawa, sekalipun proses masih melakukan penyelidikan. Tetapi yang kita lihat kan sekarang ini bahkan dia melibatkan kemudian wartawan supaya ketika sudah meninggal diikhlaskan. Ternyata mau menutup-nutupi yang mestinya harus dilindungi, yang harusnya dilayani. Ini menurut saya adalah arogan yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu mengapa ini bisa jadi Kapoltabes yang sangat strategik. Apakah karena ada hal-hal yang tidak profesional sehingga bisa. Nah, oleh karena itu juga kesempatan ini Mas Arianto, izinkan kita mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Gama. Dan beberapa hari kemudian Mas Arianto, kejadian lagi ada polisi kita membunuh orang tuanya sekalipun bukan dengan senjata. Di Bogor ya? Yang di Bogor. Maksud saya adalah bagaimana ini kan soal pengontrolan diri dan emosi. Yang satu pakai senpi, yang satu ada alat untuk mematikan, mampu mematikan ibunya, memukul dengan tabung gas itu. Makanya menurut saya di sini kita beruntung pada malam hari ini ada pemikir kepolisian. Saya kira kita harus merubah total pendidikan di kepolisian kita. Kelihatannya saya lihat tidak ada profesi yang paling mulia kalau saya lihat dari kepolisian dari profesi manapun, termasuk pendeta menurut saya. Coba ada 3 tugas daripada kepolisian, Mas Priyatno. Pertama adalah menjaga Kamtipmas kita, menjaga keamanan ketertiban. Kedua,
menegakkan hukum. Dan yang ketiga yang paling sempati adalah yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Profesi apa? Advokat tidak pernah dimandatkan segitu. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, sejak kasus Sambo ini polisi ketika pertama kali mengeluarkan statement ke publik itu terkesan dan juga melindungi kepolisian itu sendiri, tetapi pada akhirnya terbukalah aib yang sebenarnya, Pak Arianto. Kayak nggak kapok gitu, Pak Ari? Ya, saya setuju dengan tuduhan itu ya. Dari pengamatan saya tampil di TV ini, saya selalu melihat sebetulnya itu apa yang terjadi dan bagaimana reaksi polisi yang terjadi. Selama ini rentetan yang kejadian ini ya, semua menimbulkan aib yang besar kepada polisi. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh oknum, saya bilang itu ya. Dari 460.000 anggota polisi yang mencuat secara dahsyat itu ya, mulai dari Pak Sambo kemudian berturut-turut dengan tindakan eksesif dari yang dilakukan oleh polisi. Yang menimbulkan sorotan masyarakat itu kalau untuk sampai sekarang ini ya, yang nomor satu adalah arogansi polisi, kemudian eksesif, tindakan eksesif, arogansi, eksesif, kemudian tindakan koruptif ya. Dan terakhir ini ikut di dalam politik. Ya. Nah itu sebetulnya ini termasuk dalam larangan-larangan yang sudah ditentukan di dalam kode etik polisi. Itu sebenarnya sudah ada larangannya, tapi kalau itu dilanggar maka harusnya ada sanksinya. Tetapi kan sanksi itu tidak efektif, buktinya banyak sekali yang terjadi ya. Nah sekarang kenapa kok jadi berlarut-larut seperti ini? Kalau saya sementara ini menjawab begini, polisi kurang pandai cara cepat mengklarifikasi berita yang terjadi di lapangan. Nomor satu. Yang kedua, polisi kurang pandai menjelaskan pada masyarakat apa yang sudah dilakukan. Polisi sudah banyak, Pak Saur, mengerjakan banyak. Tetapi, ya itu tadi karena orang banyak dan kemudian yang harus dikelola banyak, sehingga tidak sempat memperbaiki semuanya gitu. Yang terakhir, yang saya setuju dengan Pak Saur tadi, Pak, polisi kurang pandai berempati pada masyarakat. Selama ini pendekatannya ya, apabila ada polisi salah, kecenderungannya menutupi institusinya supaya tidak jelek, maka wah dia itu sudah sesuai dengan SOP lah untuk melindungi tugasnya yang betul-betul murni gitu. Tapi lupa bahwa sekarang itu medsos lebih berkuasa kan. Ya, betul. Transparansi berkuasa, publik nggak bisa ditipu lagi. Apalagi kejadian yang kemarin di Semarang itu, saya betul-betul mengatakan ya itu apapun alasannya polisi itu tidak benar itu mau membubarkan tawuran sampai senjata itu digunakan itu dan menimbulkan orang meninggal ya. Alih-alih minta maaf kepada masyarakat malah mengekspos bahwa itu adalah termasuk salah besar. Malah berbohong ya. Pak Arianto, tadi Anda sempat menyebutkan soal keterlibatan polisi di politik. Saat ini mencuat istilah parcok, bukan param kocok, tapi partai coklat. Apa itu partai coklat? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interupsi. Itu Mas Adi.